warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam relentless bagi kita semua. PTPN 12 merupakan anak perusahaan dari PTPN 3 Holding Perkebunan, di mana PTPN 12 merupakan miniatur dari PTPN Group. Komoditas yang bervariasi: karet, kopi arabica, kopi robusta, kakao, tebu, teh, dan aneka kayu. Lokasi kerja yang tersebar, kondisi sosial dan budaya yang berbeda-beda, menggambarkan dinamika dan kompleksitas permasalahannya. Perkembangan dunia bisnis di dalam era VUCA memiliki tantangan yang tidak mudah, di mana di era VUCA akan menghadapi lingkungan yang berubah-ubah, penuh dengan ketidakpastian, kondisi yang kompleks dan membingungkan. Seorang leader harus agile learning agar dapat bertransformasi seiring dengan dunia bisnis yang berkembang dan berubah. Dalam dunia usaha perkebunan, untuk tetap bisa eksis dan berkembang, dibutuhkan seorang leader yang tangguh dan didukung dengan tim yang solid dan kolaborasi positif dengan stakeholder. Seorang leader yang tangguh harus memiliki kompetensi mumpuni, seperti halnya kompetensi yang sudah dicanangkan oleh Kementerian BUMN, di mana kompetensi-kompetensi tersebut diperlukan untuk mewujudkan perusahaan agribisnis yang unggul dan berdaya saing kelas dunia. Kompetensi yang pertama, leading team. Seorang pemimpin yang handal harus mampu mengidentifikasi setiap kekuatan dan kelemahan dalam struktur perusahaan, serta melakukan perubahan yang tersistematis, konsisten, berkelanjutan demi mencapai target dari perusahaan. Seorang pemimpin juga harus menjadi role model dalam perubahan yang positif dan mampu menciptakan perilaku-perilaku kebiasaan baru yang positif demi kemajuan perusahaan. Seorang pemimpin adalah coach. Oleh karena itu, wajib bagi pemimpin untuk selalu mengedukasi dirinya sendiri agar memiliki pemahaman yang menyeluruh dan terkini dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks. Kompetensi yang kedua, driving innovation. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan memberikan contoh untuk selalu melakukan upaya perbaikan, peningkatan, dan penyempurnaan dalam setiap ide-ide inovatif, serta mendorong tim untuk berpikir lebih kepada hal yang tidak biasa, out of the box, untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Pemimpin juga harus mampu memberikan toleransi atas kesalahan yang terjadi karena upaya perbaikan dan inovasi, untuk mendorong orang lebih berani mengambil risiko dan berinovasi, serta mampu menyusun dan menetapkan sistem penghargaan kepada orang yang telah melakukan upaya perbaikan yang memberikan dampak positif kepada perusahaan. Kompetensi yang ketiga, developing organization. Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan sistem dan menciptakan lingkungan yang terus belajar dan berkembang, learning organization. Menerapkan sistem pengelolaan informasi, knowledge management untuk meningkatkan kapabilitas karyawan, serta efisiensi melaksanakan pekerjaan, mendesain dan menetapkan struktur serta kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengembangan talenta dalam perusahaan. Kompetensi keempat, digital leadership. Pemimpin berkompeten mampu mengarahkan serta mengimplementasikan digitalisasi, perkembangan teknologi untuk memudahkan dalam pengawalan dan memaksimalkan program-program perusahaan dalam mencapai target yang sudah ditentukan. Kompetensi kelima, strategic orientation. Pemimpin harus mampu merumuskan visi, misi, dan strategi jangka panjang, dapat mengidentifikasi isu-isu eksternal dan dampaknya bagi perusahaan, juga dapat menyelesaikan permasalahan kecil dengan setiap pertimbangan makro. Selain itu juga pemimpin perlu menerapkan manajemen strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kompetensi keenam, driving execution. Seorang pemimpin harus mampu melihat peluang yang ada, menerjemahkan serta mengimplementasikan ke dalam program pekerjaan yang sesuai dengan arah bisnis perusahaan. Dan yang tidak kalah penting adalah pengawalan dalam setiap penggal proses tersebut supaya sesuai dengan sasaran perusahaan yang diinginkan. Kompetensi ketujuh, global business savvy. Pemimpin mampu mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah dengan mempertimbangkan tren bisnis global,
dari berbagai aspek juga mampu memiliki mindset serta general manager yang memahami ekosistem bisnis secara luas serta mampu berpikir secara taktis dan strategis. Potensi ke-8, customer focus. Pemimpin mampu mengidentifikasi kebutuhan, tuntutan dan harapan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan strategi pelayanan secara terukur dan terarah. Juga dapat menjalin hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dengan para stakeholder yang diharapkan dapat tercipta ikatan emosional yang mampu menciptakan hubungan bisnis yang terbuka serta tercapainya komunikasi dua arah. Kompetensi ke-9, building strategy partnership. Seorang pemimpin harus mampu membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai nilai tambah bagi perusahaan dengan cara aliansi strategi, joint venture, dan joint operation. Karena saat ini perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki dari dalam untuk mencapai daya saing. Kompetensi ke-10, managing diversity. Pemimpin mampu memahami keberagaman dan karakteristik dari latar belakang karyawan yang berbeda untuk menjadikan satu kesatuan yang utuh, mencapai target perusahaan sesuai yang diharapkan. Mampu mendorong atau mengelola kesadaran akan keragaman sehingga tercipta keselarasan dalam sebuah keberagaman. Demikian 10 kompetensi yang wajib dimiliki para leader BUMN untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Salam Planters, berakhlak pantang menyerah, PTPN Jaya Berkah Juara. Transformasi is sustainable.